down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Listi Nurrahim dari Praktisi Politeknik Bisnis Digital Bandung, Prodi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung NPV menggunakan Microsoft Excel. Sebelumnya, apa sih NPV itu? NPV atau Net Present Value adalah salah satu penilaian investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Artinya, nilai uang saat ini tidak akan sama dengan nilai uang di masa yang akan datang. Contohnya, misalkan saat ini kita mempunyai uang 2 juta. 2 juta ini kita belikan satu buah mesin cuci. Maka 2 juta 5 tahun yang akan datang, kita belum tentu bisa membeli mesin cuci tersebut dengan harga yang sama. Selanjutnya, langsung saja ke cara perhitungan NPV-nya. Nah, ada dua cara menghitung NPV. Yang pertama, menggunakan pendekatan rumus manual, yaitu menggunakan operasi antar sel. Yang kedua, menggunakan pendekatan fungsi Excel. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Ada periode, ada cash inflow atau arus kas masuk, ada cash outflow atau arus kas keluar, ada net cash flow atau arus kas bersih, ada faktor present value, dan ada present value. Langsung saja kita isi tabelnya. Misalkan di sini tingkat bunga yang berlakunya 10%. Dan kita akan merencanakan sebuah investasi dengan nilai investasi awal 150 juta. Dan cash inflow-nya tidak ada atau 0. Maka kita jumlahkan net cash flow-nya, yaitu cash inflow dikurangi cash outflow. Maka hasilnya min 150 juta. Nah, kita isi lagi cash inflow periode pertama sampai periode kelima. Dan diisi cash outflow periode pertama sampai periode kelima. Nah, kita juga jumlahkan net cash flow-nya dari cash inflow dikurangi cash outflow. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, kita jumlahkan lagi net cash flow-nya dengan rumus sama dengan sum D10 sampai D14. Maka hasilnya 200 juta 6 juta rupiah. Jadi, di sini kita memperoleh keuntungan sebesar 50 juta 6 juta rupiah. Karena investasi awal tadi 150 juta. Nah, di 5 tahun yang akan datang, kita mendapatkan 200 juta 6 juta. Nah, tetapi kita belum tahu apakah benar kita akan memperoleh keuntungan sebesar 50 juta 6 juta. Nah, untuk mencari tahunya, kita harus menghitung faktor present value dengan rumus 1/1 ditambah I. I di sini untuk tingkat bunganya, pangkat N, dan pangkat N ini yaitu periodenya. Langsung saja kita hitung. Nah, sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah tingkat bunga yang tadi. Terus kita absolutkan kurung tutup pangkat A10. A10 itu periode ke-1. Maka hasilnya 0.90909999. Selanjutnya kita
drag sampai ke bawah. Selanjutnya kita hitung present value-nya dengan cara net cash flow dikali faktor present value. Nah, ini hasilnya. Kita juga harus menjumlahkan present value-nya. Nah, hasilnya 160.462.152 rupiah. Nah, ini yang dimaksud hasil dari net present value. Selanjutnya, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu dengan pendekatan fungsi Excel. Caranya yaitu ketik sama dengan NPP rate di sini yaitu tingkat bunganya. Kita klik tingkat bunganya, koma atau titik koma. Nah, value 1 ini untuk nilai net cash flow dari periode 1 sampai periode kelima. Setelah itu kurung tutup, enter. Nah, hasilnya akan sama seperti jumlah NPP pada cara rumus ke-1. Cara pengambilan keputusan. Jika NPP lebih dari investasi, maka rencana investasi diambil. Yang kedua, jika NPP kurang dari investasi, maka rencana investasi tidak diambil, karena secara konsep nilai waktu uang rugi. Jika NPP sama dengan investasi, tidak akan memperoleh apapun. Jadi, kita tidak akan rugi dan kita juga tidak akan untung. Nah, dari contoh yang tadi, kita NPP-nya lebih dari investasi, maka rencana investasi diambil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.